Oke teman-teman, nah sekarang kita lagi bersama Om Mahesa nih. Wah, Siap. apa kabarnya Om Mahesa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah syukur ya. Siap. Sehat selalu. Ya, kita ini lagi di My Bike Care. My Bike Care ini kepunyaannya Papi Herman dan mertua dari Om Mahesa. Iya. Diomongin jangan ya Om mertua segala ya. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Oke. Ini Om Mahesa ini PNS ternyata. PNS pegawaian naik sepeda kalau orang Sunda. Kalau di Cibubur di sini pedangdut naik sepeda. Oh iya, itu memang udah julukan aku sih. Dari Kenapa awal nih? bersepeda. Kenapa nih disebut PNS begitu? Karena memang ya sebelumnya kan perkenalkan saya Ya. Mahesa KDI tahun 2015. Oh iya, pemenang KDI nih 2015. Dangdut Indonesia. Oke. Jadi naik sepeda ya pedangdut naik sepeda. Disingkat jadi PNS. Aduh, Oke, ini oke. kenapa nih pedangdut bisa jadi naik sepeda? Awal mulanya gimana? Awal mulanya itu ya sebelumnya aku juga akan meluruskan juga di MBC ini selain dari ada Pak Herman juga ada Mbak Vina. Oke, ada oh iya Mbak Vina. Pak Doni juga. Betul, Jadi siap. ada 3 kepala di sini. Oke. Nah saya di sini diutus sebagai supervisornya nih, Wah, store luar manajernya, biasa, dan luar juga biasa. jadi fitter di bike fitting ID Match juga yang ada di oke. My Biker ini. Iya, nah ini justru yang mau kita bahas nih ya. Oke. Jadi di sini di MBC ini ada bike fitting. Dia menggunakan teknologi dari ID Match ya. ID Match ini dari mana nih? ID Match ini identity matching dari Sele Italy. Dari Italy lah pastinya. Buset, diimpor langsung ke sini ya. Langsung ke sini. Oke. Jadi datanya itu secara online. Mereka yang ngatur segala macamnya. Cuma kita di sini fitter harus dituntut tahu. Tahu apa? Tahu merasakan bagaimana habit seseorang. Terus sakit yang dirasa pada saat sebelum fitting, Keluhan-keluhan ya. keluhan-keluhannya. Oke. Nah, terus ya pokoknya kita harus tahu lah kalau mereka sebagai fitter juga selain membaca situasi dia juga harus ikut serta bergoes. Oh, Jadi tahu Ya. bagaimana yang harus dilakukannya pada saat nge-adjustment apapun dia udah tahu nih. Oh, kalau si customer A masalahnya di sini, harusnya di sini, di sini, di sini ya. Ya. Udah paham sih. Wah, Nah, sebelum itu juga kan kita di training selama 3 bulan sama Mr. Matthew Paganelli itu. Wih. Yang punya ID Match-nya langsung. Itu yang punyanya langsung. Yang Datang punya. ke sini apa Om Mahesa yang ke Itali? Mereka datang ke sini Oh, nggak untuk ke Itali ya. mengedukasi. Sayang gimana kalau ke Itali? Ke Itali sih. Asik tuh. Kita bisa makan itu ya spaghetti ya. Oh iya, spaghetti, pizza, itu pizza. kesenangan saya tuh mah. Oke. Nah ini ID Match ada di My Bike Care nih sejak kapan? Ada di My Biker sejak awal tahun, tepatnya sih Desember ya, Desember tahun lalu. Iya. Akhir 2021 hingga sampai saat ini. Oh, kenapa memilih ID Match? Jadi kalau Mahesa orangnya selalu mencari referensi Ya. bike fitting. Jadi sebelum itu kita MBC ini sudah lama. Nah kita move di kota wisata ini. Oke. Jadi kita akan membuat bahwasannya toko sepeda ini bukan hanya untuk menjual beli saja, tetapi kita harus ada yang sesuatu yang unik dan pastinya yang lebih spesifik di My Biker apa? Oh, aku oke. teringat pada saat discuss dengan 3 owner kita ini, aku mau mengajukan bike fitting deh. Oh, bike fitting. Terus bike fitting yang mana yang cocok buat kita? Karena iya. ada banyak banget tuh. Oke, Selain nah, ID Match, saya cari tahu A, B, C, D, Oke. E. Nah, mentok hati saya cenderung ke ID Match. Karena pada saat dipelajari akurasi datanya bagus, Ya. online juga, Oke. terus secara penjabaran juga gampang dipahami oleh goeser-goeser awam ya, newbie-newbie gitu. Ya udah, kita ambil ID Match saja. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal bike fitting ya, ini juga tidak terlepas dari hubungannya dengan harga ya. Oh, harga. Nah, harga bike fitting, karena saya tahu di luaran sana juga bike fitting, ada yang sampai harganya 5 juta gitu, Oke. seperti itu ya. Ada juga yang ya oke lah di bawah itu. Nah, untuk harga di sini ID Match itu mematok harga berapa?
Di sini di My Biker ID Match mematok harga di 2 juta rupiah saja. Oh, apa saja nih yang didapat dengan harga 2 juta nih? Jadi 2 juta itu kita sudah mendapatkan ya pastinya bike fitting full package. Terus bonus bidon eksklusif. Cuma di My Biker loh ada bidon eksklusif itu. Sayang nih bidonnya nanti diambil ya, diliatin ya. Boleh, boleh banget. Bidon eksklusif ID Match. Terus juga free adjustment after fitting bike. Jadi setelah di fitting kalau ada pengejasan segala macam free. Free ya? Free. Itu berapa lama tuh berlakunya? Seumur ID Match ada di kota gitu? wisata. Yeah. Wih, yang lain kan kalau nggak salah sampai 6 bulan gitu ya. Kalau udah 6 bulan dia udah nggak free lagi gitu, mesti fitting. Di kita sini sepanjang ID Match masih ada di sini, free adjustment lagi ya. Free karena apa yang paling penting bagi kita adalah customer itu happy setelah keluar daripada ID Match atau MBC. Balik lagi happy. Oh iya dong. Guysnya mesti happy, guys happy. Nah ini kita dapat nih. Coba lihat ininya apa yang didapat. Nah ini dia bentuk daripada bidon ID Match. Eksklusif banget ini. Ini langsung dikasih gratis ya bonusnya ya. Ini gratis. Oke. Setelah bike fitting. Ya. Merchandise lah dari kami gitu ya. Oke. Nah ini. Bike fitting itu apa saja yang di-adjust di sepeda dengan menggunakan teknologi ID Match ini? Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu si customer sudah bermain apa dulu nih? Road bike, karena di bike fitting itu ada beberapa jenis seperti road bike, terus cyclocross, mountain bike, downhill, bahkan juga triathlon dan track yang velodrome. Nah, itu ada jenisnya kecuali sepeda lipat ya. Nggak ada soalnya. Nggak bisa di-adjust? Bisa di-adjust karena bukan termasuk untuk sepeda olahraga intens ya. Kalau menurut saya ini Tapi kan sekarang yang seli-seli gitu ada yang sampai kemana. Mereka juga ada balapannya bahkan. Bener. Tapi perlu di-fitting nggak juga? Kalau untuk sepeda lipat saat ini aku belum ada masuk untuk bike fittingnya juga ya. Nggak masuk kategori. Nggak masuk kategori pada ID Match. Mungkin tempat lain ada kali ya. Ya mungkin aja. Ya jadi kita harus tahu dulu. Anggaplah karena kita road bike, jadi bermain road bike udah berapa lama. Nah selama bermain itu apa saja keluhan yang dirasa? Seperti saya pegel di bagian bahu ini. Setelah kilometer 40 gitu, atau di punggung bagian belakang, atau bagian bawah, lutut, kaki dan segala macamnya kita analisa di laptop, pokoknya di sistemnya. Terus kita suruh customernya untuk di scan badannya semua, dibaca oleh kamera kinetik. Ini kayak dokter ya? Ini ada keluhan, nanti dikasih obat apa gitu. Ini kasih obat nggak nanti? Oh enggak kasih obat. Kasih senyuman saja. Di-adjust sepedanya ya? Jadi bukan dikasih obat yang diminum. Ya, bukan sih. Itu lain hitungannya. Ya. Nah ini kan ada hal-hal apa saja yang nanti di-adjustnya tuh? Pastilah, kalau kita sudah tahu struktur badan kita, berapa tinggi, terus lebar bahu, sit bone, dan pelvis, area segala macam. Reach-nya, baru kita bisa nanti sistemnya itu akan membaca dan mengeluarkan hasil ideal yang harus diterima oleh si customer-nya itu. Langsung, jadi datanya itu langsung diolah dari pihak Italinya secara online. Nah ini yang. Jadi begitu ada bike fitting, ya, kita langsung online sama pihak yang di Itali. Ya. Langsung online live gitu. Live. Jadi tidak akal-akalan si fitter di sini atau pinter-pinteran saya. Baru tahu saya. Oke. Terus karena datanya itu mereka yang riset semuanya. Jadi nggak kita yang memutuskan orang ini mesti begini, orang ini mesti begini, enggak ya? Enggak. Jadi si orang Itali langsung yang melihat situasi, terus kebutuhannya dan keluhannya si yang mau di fitting tersebut. Betul. Gitu. Jadi tidak ada dusta di antara angka. Oke, baru tahu saya. Wah, luar biasa nih. Oke, seru. Terus selepas itu apa? Selepas itu, kalau sudah tahu adjustment-nya, kita kasih tahu kebutuhan. Dia ada 3 sih yang paling penting di ID Match itu. Ada BRP, ada HB atau dan ARM. BRP itu Biomechanical Resistance Point yang ada pusat kita yang paling penting nih. Ada di saddle ketemu
seat post. Oke. Turun, maju, vertikal, horizontal. Ya. Terus handlebar. Nah, yang ketiga ada arm. Ini plusnya ini. Oke, crank arm ya. Arm. Oke. Ya. Nah, panjang armnya sesuai kaki atau sesuai tubuhnya si customer berapa. BRP-nya cocok saddle yang mana. Saddle ini beragam-ragam. Oke. Wah, ini saya pengen bahas ya. Ya, Terus siap. Nah, dan yang ketiga itu ada handlebar, berapa lebarnya sesuai bahu yang ada Si pada customer tersebut ya. Gitu. Oke. Jadi nggak semuanya itu wah cocoknya pakai ini, enggak. Semuanya sudah dihitung karena kamera kinetik itu tadi sudah ngebaca struktural tulangnya segala macem. Nah, langsung dikasih inilah yang cocok buat Anggama. Wah, ini kebayang nih. Kalau misalkan online ya seluruh dunia ke Itali, berarti mereka nggak tidur dong. Ya. Di seluruh dunia ada mungkin ID match ya. Oke. Bisa ya di Indonesia mungkin jam 12, di Itali jam berapa gitu kan. Nanti di negara lain berarti mereka nggak tidur ya. Mereka menyiapkan alat langsung ininya ya, membaca. orangnya di sana ya, SDM-nya untuk menganalisis kebutuhan dari orang yang akan fitting. Betul, sudah menganalisis semuanya. Wah, luar Sistemnya biasa. sudah bergerak secara otomatis online-nya daripada sistem kita juga online daripada sana. Oh, gitu. Dibaca otomatis juga. Oke. Itu dia. Nah ini ada nggak hal di alat ID match ini yang tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk mendapatkan satu solusi? Apakah semua keluhan itu pasti akan dapat solusinya atau seperti apa? Sejauh ini masih dapat solusi sih mengenai keluhan-keluhan yang sering dirasakan. Ya. Kebas di bagian kaki. Nah, ini yang sangat amat sering. Apa maksudnya kalau ini difokuskan sama sangat bosnya diperhatikan langsung, diperhatikan karena clip fit. Nah, ini kita oke. membaca soal lower body kita, posisi klitnya ya. Klit sepatu di bagian sepatu. Ini kalau untuk persentase effort yang luar biasa pengaruhnya bisa di 87%. Apanya tuh? Untuk masalah klipnya saja, positioning klip berdasarkan habit dan ini bentuk daripada kaki kita sendiri. 87% itu orang yang bermasalah atau memang apanya? Orang yang bermasalah, angka apa itu? Orang yang bermasalah akan merasakan kenyamanan effort yang sangat luar biasa. Oke, bisa mendapatkan kenyamanan sampai dengan 87% gitu. Ya, begitu di-adjust si klipnya gitu kan. Oke. Pusat daripada utama kita itu kan memang goes dari penuh kaki dengan ya. kaki semua. Awal power dari situ ya. Benar. Siap. Nah, daripada clip fit itu kita setting sesuai habitnya, ada pronasi, netral dan supinasi. Ya. Kita ukur di alatnya ada di clip fit, terus ada foot tilt meter dan sebagainya. Nah, setelah kita adjustment, setelah kita fitting dan dirasakan, di sini tidak ada yang mengeluh. Udah alhamdulillah udah 200 lebih customer, tidak ada yang mengeluh soal clip yang telah di fitting. Wah, luar biasa. Termasuk saya sendiri. Saya waktu dulu ya maksudnya kalau ada klip main pasang aja, main tempel asal aja ya, banyak yang seperti itu ya. Setelah 100 km nggak napak kakinya, sakit. Iya. Setelah kita di training segala macam, yang sepatu tadi itu sakit, saya balikin, saya fitting sendiri, ini saya sesuaikan dengan hitungan kaki saya pakai, mantap. Ya. Nah, untuk adjustment seperti itu kan dari sepatu, terus juga saddle, ada nggak kasus yang mengharuskan orang tersebut mengganti sepatu atau mengganti saddle? Mengganti sepatu dan mengganti atau pergantian. Kalau sepatu itu merasa kesempitan bagi dia atau kelonggaran juga, itu disarankan untuk mengganti sih, karena juga di sepeda khususnya di road bike itu memang harus benar-benar pas dan nyaman, tidak boleh merasakan gelisah atau sakit sedikit pun, karena pengaruhnya sangat besar kalau kita itu capek, menahan rasa sakit, jadi kita nggak fokus untuk olahraga. Fokusnya menahan rasa sakit. Nah, itu betul. Tadi benar bike fitting itu yang dilakukan karena apa? Kita untuk fokus berolahraga saja, jangan fokus dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita yang mengganggu mengganggu betul, itu tadi kita hilangkan. Nah, itulah guna bike fitting. Nah, ini gunanya bike fitting, betul. Seperti saddle juga
Nah, daripada bentuk-bentukan sadel kan ada banyak ratusan jenis atau bentuk. Ada yang bolong, ada yang belah, ada segala macam. Itu ada maksudnya kalau Nah, itu bagaimana mencari bentuk sadel, size sadel yang cocok dengan si customer? Bagaimana tuh? Nah, kalau kita kan di bike fitting, setelah dibaca di kamera kinetik, itu dia langsung kebaca seat bone kita lebar seberapa. Ada lebar sekian ketemu sekian. Nah, dia punya lebar sadel dari idealnya dia itu di S atau di L. Dia ada dua, 140 mili atau 140 mili ke atas. Tergantung setelah analisa dari kamera tersebut, dari sistemnya ya. Nah, ada 3 jenis. 1, 2, dan 3. Dari S 1, 2, dan 3, L 1, 2, dan 3. Maksudnya apa sih, Maisa? Iya, apa tuh? 1 itu flat alias polos saja, kagak ada profil atau bolongan atau coakan segala macam. Nah, 2 bolongannya di tengah saja, kan kita pernah melihat tuh seperti merek yang lain itu. Yang 3 bolongannya gede atau ngebelah. Iya, ngebelah sadel dari depan sampai ke belakang. Benar. Teman-teman mengira itu itu gaya dari sebuah pabrik atau brand. Atau itu buat, mohon maaf, sirkulasi angin. Buat itu kan enggak. Nah, sebenarnya buat apa tuh? Sebenarnya itu adalah buat ngeflex. Jadi, hitungan lumbar kita fleksibel atau daya gerak kita yang fleksibel, pakailah yang ngeflex juga. Karena ini flex jadi kita nggak sadar pada saat kita ngebejek power itu si lumbar ikut bekerja, berarti si lumbarnya itu fleksibel. Kalau orang yang kaku, pakailah yang satu, kaku juga. Kalau dia pakai yang ngeflex, otomatis dia lecet, tidak ada penopang bagi dudukannya dia. Kalau kita ngeflex, orangnya lentur, pakai juga yang elastis. Nah, kalau orangnya lentur, pakai yang profilnya satu, pasti pernah ngerasain yang namanya panas. Nah, dia ngelawan terus gitu. Gitu dia maksudnya. Apakah dengan setelah dia mendapatkan kesimpulan nih harus pakai sadel ini, tipenya yang ini, yang bolongnya sekian gitu kan, yang flagnya sekian, apakah itu secara otomatis akan membuat si orang yang di fitting ini menjadi nyaman? Dan pastinya nyaman karena sudah terbukti di 200 lebih customer kita tidak ada yang merasakan keluhan pada setelah fitting. Dia sudah tahu karena secara garis besarnya dari ukuran seat bone ketemu habit lumbarnya juga udah kelihatan. Oh, kita udah bisa ngebaca. Berarti ya karena orang di sini kan membuat atau menciptakan sesuatu, risetnya udah banyak banget. Nah, pasti udah hafal, udah hatam lah untuk permasalahan 1, 2, 3 bahkan ratusan juta pesepeda di dunia. Itu yang di riset segala macam, ketemulah beberapa metode dan ketemulah beberapa saran itu. Nah ini untuk rata-rata para customer yang datang ke sini, sebetulnya keluhan apa yang paling banyak customer rasakan sebelum mereka di bike fitting di ID Match? Yang paling banyak nih? Yang paling banyak itu ya selain daripada kesemutan di kaki, kebas-kebas di tangan. Jadi pada saat kilometer 40 nih, saya kan sering berpeloton sama teman-teman di sini. Terus ada yang mulai gini nih, benerin bahu, terus tangannya begini-gini, sampai gini-gini tuh, sampai kakinya diceklek, terus gini-gini goyang-goyang, ceklekin lagi. Nah itu dari reach-nya kita bisa tahu ada yang keganggu, ada yang terlalu pendek, ada yang terlalu panjang banget gitu kan. Ya balik lagi, mereka kan tidak banyak aware atau tahu juga soal sepeda atau bike fitting. Gitu. Nah makanya kita di sini untuk terus mengedukasi buat mereka agar aware, peduli dengan bike fitting. Kenapa? Mereka bersepeda mungkin hampir tiap hari ya Om. Betul. Masa harus menyiksa badan setiap hari, merasakan sakit tiap hari? Bike fitting lah Anda, karena ini juga investasi jangka panjang kan? Betul. Nah ini betul, ngomong-ngomong soal investasi jangka panjang, ini investasi apalagi, kesehatan jangka. Betul, kesehatan nih. Nih apalagi para laki-laki nih. Para laki-laki ini duduk di sadel bersepeda bisa berjam-jam nih. Betul. Ini alat vitalnya mereka bisa terganggu nih. Sejauh mana ini bike fitting bisa mengatasi atau bahkan menyembuhkan penyakit-penyakit di area alat vital dengan bike fitting nih? Ada nggak hubungannya ke situ? Kalau untuk selagi mendalam gitu saya belum pernah nemu ya. Cuma kalau untuk, mohon maaf, pegel perih di bagian pelviser ya,
itu pasti akan diatasi oleh ID Match itu sendiri karena kita sudah tahu di saddle ini ada derajat-derajat khusus yang sudah ada dirumuskan umum bahkan dunia yang menyarankan seberapa derajat kemiringannya, terus tinggi saddle segala macamnya, jadi tidak menekan pada saat kita bermain sepeda kan nafsunya tinggi juga untuk ngebut pada saat tekan power, yang ini kan kalau ketinggian juga nekan bagian pelvis area. Nah, di situ bike fitting menyelaraskan semuanya, membenarkan semuanya, positioningnya agar tidak terjadi hal-hal sedemikian. Termasuk juga profile saddle yang harus kita pilih, jangan ngelawan habitnya kita. Gitu. Jadi maksudnya jangan melawan habit tuh gimana? Seperti tadi orang yang kaku dikasih fleksibel, orang yang fleksibel dikasih kaku, gitu. Nah, jadi harus diselaraskan dulu itu. Wah, ini ilmu kelas tinggi nih. Luar biasa. Dikit-dikit. Ini ID Match. Jadi pelanggan selama ini yang sudah di bike fitting di sini, mereka sudah pasti puas lah ya dengan hasil dari bike fitting di sini ya. Iya, bahkan sampai heboh juga setelah bike fitting. Ada nama customer kita, Bapak Teguh, dia baru pulang umroh sebulan. Umroh apa haji lupa saya. Umroh. Terus dia sebulan total nggak goes, tapi belum fitting. Dia niat langsung pas sampai di kota wisata langsung fitting. Besoknya mau Jakarta Cirebon 225 kilo. Lolos. Dia sampai geleng-geleng kepala. Pak, saya bisa lolos Pak katanya. Soalnya saya per 50 kilo itu ini saya udah perih banget, saya harus berhenti. Biasanya sama bahu saya. Ini kok saya kayak segar baru main sepeda kata dia. Ini memang kisah nyata. Dan yang kedua, dia baru selama bermain sepeda itu keluhannya ini itu setelah kita fitting keliling Bali. Top. Dia langsung keliling Bali dan lulus gitu. Lulus. Wah, luar biasa. Itu event apa yang keliling Bali itu lupa saya. Apa ya? Banyak ya sekarang. Jelajah Bali ya. Finish dia. Finish. Saking bahagianya dia di WhatsApp-nya. Mas, ini Strava saya. Wah, gila fitting itu. Wah, alhamdulillah. Karena kepuasan customer itu keberhasilan bagi kami. Betul. Ya. Ini apa lagi ya? Menurut Om Mahesa nih, apa yang harus diperhatikan untuk para bikers nih, terutama yang belum pernah di bike fitting. Keluhan-keluhan seperti apa yang mungkin itu adalah satu tanda bahwa mereka harus melakukan bike fitting? Bike fitting. Mungkin keluhannya itu mereka gampang merasakan capek. Lelah, sebenarnya itu gampang merasakan capek lelah bukan karena setiap hari goes juga enggak, gitu kan. Tetapi mereka setiap hari menahan rasa sakitnya. Pegal bagian, mohon maaf, bagian pelvis area itu tadi kan sering perih-perih gitu. Terus sering merasakan pegal di bagian bahu tapi tahan aja karena mereka masih muda, gitu kan. Gengsi untuk mengeluh rasa sakit gitu. Padahal itu salah. Kita lihat pembalap-pembalap dunia yang setiap harinya 200 kilo, tidak merasakan keluhan apapun. Tapi kalau capek, lelah, ya wajar namanya olahraga ya. Tapi kenapa dia tidak bisa merasakan keluhan itu? Karena dibikin senyaman mungkin. Betul. Di sepeda itu senyaman kuncinya mungkin. Nyaman ya. Nyaman. Kita memakai baju atau jersey sesuai dengan ukuran atau size kita nyaman. Nah, baru kita olahraga. Betul. Gitu. Kita fokus olahraga, jadi bukan fokus untuk gini lagi nih, gelisah ya gitu. Sebenarnya begini udah berapa waktunya, udah berapa tenaganya gitu kan. Itu yang kebuang sia-sia. Makanya ayolah fitting karena tidak rugi setelah fitting, bahkan untung. Kita kalau mau mengupgrade sesuatu atau mengganti sesuatu, bukan kata siapa katanya, kata si Anu, bukan gitu lagi. Tetapi kata fitting saya, dan ini memang cocok buat saya sudah merasakan, saya akan ganti dengan ini. Mau dimanapun kita udah pede aja, aku mau ganti ini cocok kok. Gitu kan? Jadi nggak nyoba-nyoba nih kan, perintalan sepeda lumayan sih Om harganya. Coba ini, coba itu, kata ini, kata itu. Mending kalau berkompeten atau benar. Kalau salah, rugi. Ya kan, rugi di budget, rugi di waktu, rugi segala halnya. Itu dia. Nah ini untuk para pemirsa nih yang mau melakukan bike fitting nih,
harus menghubungi ke siapa nih? Mungkin ada nomor ininya, nomor kontaknya di sini gitu. Nah, mereka bisa, apakah mereka bisa konsultasi dulu? Apakah mereka harus langsung bike fitting atau bagaimana? Siap. Nah, jikalau teman-teman, ini sapaannya apa nih? Apa aja lah, bebas. Oke, buat netizen goeser. Ya, goeser. Buat goeser cakep nih yang mau bike fitting khususnya di kota wisata My Biker, boleh langsung hubungi ke kontak saya yang ada di bawah ini. Kontak Pak Herman juga boleh. Terus saya mau konsultasi dulu, sip, monggo, karena kita harus melakukan konsultasi juga. Reservasi juga biar nggak bentrok nih. Betul. Wow, karena penuh ya. Banyak. Luar biasa. Iya, alhamdulillah sih sudah mulai aware untuk sepeda. Karena sudah memakai sepeda tiap hari rutin gitu kan aktivitasnya. Udah mulai memikirkan untuk investasi kesehatan jangka panjang. Ya, memang sayang juga misalkan. Ya, kita lihat di sini ada sepeda-sepeda nih nggak murah nih ya. Sepeda puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta gitu. Tapi kalau kita pakai asal-asalan gitu kan, seat postnya tingginya udah nggak karuan gitu, nggak sesuai dengan posisi atau dengan badannya dia, terus pasang klitnya juga nggak karuan gitu kan, sayang sekali lah ya. Mendingan kita ngeluarin uang ya tadi berapa, 2 juta lah ya, 2 juta tapi rupiah. kita akan mendapatkan kenyamanan sepanjang waktu. Betul, bener ya? Betul sekali. Ya, dan kita juga ada layanan after fitting. Ya, banyak. Kita bisa di-adjust secara free setelah itu juga. Betul. Ya, kalau masih ada keluhan-keluhan yang lainnya. Pasti kalau misalkan itu nanti bisa biasa. konsultasi ke saya. Ya. Balik lagi seperti yang Om Egy katakan, sepeda mahal-mahal, ratusan juta segala macam, kok nggak enak. Nah, sepeda mahal udah pasti bagus kualitasnya, tapi belum tentu cocok. Gimana cara menentukan cocoknya? Itu bike fitting itu tadi. Betul. Cocokin dengan kebutuhan tubuhmu, jangan tubuhmu yang nyocokin sepeda. Salah. Gitu. Sepeda yang harus menunjukkan si ridersnya. Wah, luar biasa ini. Benar sekali. Nah, orang itu gampang bosen main sepeda, boring, terus putus asa. Karena apa? Dia tidak merasakan nyaman di sepeda. Karena banyak customer kita yang hampir mau berhenti main sepeda. Udah kita sarankan fitting. Setelah fitting, kecanduan. Buktinya saya. Saya ini sangat amat kecanduan sampai istri. Tadinya udah mau berhenti, begitu di fitting nyaman lagi, nggak jadi goes lagi. Kan mau jadi RC, gara-gara kecanduan itu tadi. Aduh, nggak tahu kan, tapi alhamdulillah. Iya. Jadi selain saya fitter IDMAX kan juga berkegiatan seni. Nah, saya combine di sini di fitting ini. Jadi ini karya seniku. Saya olah orang sedemikian rupa dia happy. Itu mahakaryaku. Bos, luar biasa. Jadi aku kasih hatinya. Oke. Pokoknya happy lah setelah bike fitting mah. Iya, sip mungkin. Apalagi yang mau disampaikan sama pemirsa? Mungkin itu aja sih dari itu. Kalau ada apa-apa langsung kontak konsultasi ke Mahesa aja. Sip, ya jadi punya sepeda ratusan juta, ya jangan sungkan-sungkan untuk di fitting. Betul. Harus itu ya. Kenyamanan itu nomor 1. Kalau nggak nyaman, biasanya minta berhenti ya. Betul. Jadi dapatkan kenyamanan supaya goesnya long term, terus goes ya, jangan sampai berhenti. Oke, sekian dulu. Terima kasih Om Mahesa. Ya, salam buat pemirsa semua. Ya, ini kita sedang ada di My Biker ya. Untuk pemirsa yang mau datang ke sini, kontak aja nomor kontak di sini. Sip, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, siap. sip. Mantap.